di channel Marlin Math. Pada video kali ini pembahasan masalah integral untuk fungsi rasional. Nah, untuk menyelesaikan integral bentuk fungsi rasional, langkah-langkah ataupun konsep dasar yang wajib dikuasai itu yang pertama adalah pembagian suku banyak, tentunya dengan cara bersusun. Nanti ini kita gunakan jika pangkat atau derajat tertinggi itu nanti ada di atas. Nah, konsep yang kedua adalah teknik integral substitusi biasa tentunya. Bentuk dari integral substitusi biasa itu adalah ini ya, fx pangkat n gx dx. Nanti turunannya integralnya itu jadi 1 per n tambah 1 fx n tambah 1 ditambah c. Adapun ciri-ciri daripada integral substitusi biasa, bahwa turunan daripada fx itu adalah gx. Jadi ada dua fungsi, satu fungsi diturunkan maka hasilnya yang satunya lagi. Nah, konsep yang ketiga adalah integral dari k per ax tambah b. Itu sama dengan ini langsung ya, k per a ln mutlak ax tambah b ditambah c. Atau ini penjabaran dari integral dx per x. Dan yang tentunya yang tidak kalah penting adalah integral substitusi trigonometri, terutama nanti yang mau kita substitusikan itu adalah dalam bentuk tan. Oke, langsung kita lihat bentuk contoh soal yang pertama. Hasil dari integral 2x tambah 4 dibagi x kuadrat ditambah 2x ditambah 10. Maka langkah awal yang mau kita perhatikan adalah yang ini, penyebutnya ini yang di bawah. X kuadrat 2x ditambah 10. Ternyata ini nggak bisa difaktorkan. Kalau dia nggak bisa difaktorkan, berarti coba kita ambil turunannya. Turunan dari x kuadrat tambah 2x tambah 10 itu adalah 2x tambah 2. Maka tinggal kita jabarkan nanti ini dalam penjumlahan dua buah fungsi. Nah, ini kita lihat. Nah, langsung kita tulis 2x tambah 2. Karena turunannya tadi 2x tambah 2. Ini kan tadinya tambah 4, sementara di sini tambah 2, biar balik ke soal berarti ini jadi tambah 2 lagi. Nah, untuk yang ini nggak ada lagi masalah ya, karena ini udah substitusi. Berarti kita lanjut. Nah, untuk yang penyebut yang di kanan ini kita ubah dalam bentuk kuadrat sempurna. Yang namanya kuadrat sempurna itu yang bentuknya kayak gini ya, x ditambah 1 dikuadratkan ditambah 9. Nah, kalau ini kan kita buka kurungnya itu, soal itu nanti pasti yang ini. X kuadrat, yang ini 2 kali X dikali 1, 2X, 1 kuadrat ditambah 9, itu sama dengan 10. Nah, ini kita sederhanain, 9 itu adalah 3 kuadrat. Berarti yang di kiri jangan lagi diganggu, karena ini udah tinggal mengintegralkan. Nah, yang kita ubah yang di kanan ini ya, penyebutnya kita ubah jadi x ditambah 1 dikuadratkan ditambah 3 kuadrat. Nah, lalu selanjutnya kita lihat ini karena substitusi, berarti yang di atas itu kita ubah jadi dx kuadrat ditambah 2x ditambah 10. Lah, ini kemana? Nah, 2x tambah 2 itu kan turunan dari x kuadrat tambah 2x tambah 10, berarti ini jadi hilang. Tinggal kita ganti jadi x kuadrat tambah 2x tambah 10. Lalu ditambah, nah yang ini dx tambah 1, berarti dari sini. Karena turunan dari x tambah 1 itu sama dengan 1 ya. Lalu tinggal kita gunakan rumusnya, integral dari dx per x itu sama dengan ln mutlak x. Berarti ini nanti berubah jadi, sesuaikan dengan rumus, ln mutlak x kuadrat tambah 2x ditambah 10. Lalu untuk yang ini, ingat rumus langsung ya, ini sebetulnya diturunkan dari substitusi trigonometri. Integral dari k per x kuadrat ditambah a kuadrat dx, itu nanti adalah jadi k per a, arcus tan x per a. Coba ini kita sesuaikan. Berarti ini kita anggap aja ini jadi x, yang ini juga jadi x. A-nya yang mana? A itu adalah 3. Berarti langsung 2 per 3 arcus tan x tambah 1 per 3 lalu ditambah
C. Baik, kita lihat bentuk soal yang berikutnya. Ini hampir sama dengan yang tadi ya, integral dari 2x tambah 4 dibagi x kuadrat ditambah 2x min 3. Kalau bentuk yang pertama tadi penyebutnya itu nggak bisa difaktorkan. Sementara untuk soal ini x kuadrat tambah 2x min 3 dapat difaktorkan. Berarti ini kita ubah dulu jadi 2x tambah 4 dibagi kita faktorkan. Jadi x tambah 3 dikali x min 1. Nah, kalau penyebutnya kita faktorkan berarti ini kita ubah dalam bentuk penjumlahan A per x tambah 3 dx ditambah integral B per x min 1 dx. Tadi integral dari dx per x itu adalah ln mutlak x. Nah, kalaupun ini kita perluas jadi x tambah konstanta, jadi tetap sama pakai ln. Jadi integral dari A per X tambah 3 itu adalah A ln mutlak X tambah 3 ditambah B ln mutlak X min 1 ditambah C. Langkah selanjutnya tinggal kita hitung nilai A dan nilai B. Dari persamaan 2X tambah 4 dibagi X kuadrat ditambah 2X min 3 tadi diubah jadi A per X tambah 3 ditambah B per X min 1. Nah, yang di kanan kita selesaikan dengan cara melakukan perkalian silang. Caranya kan sama kayak menyelesaikan bilangan pecahan. Nah, untuk langkah berikutnya, tuliskan aja yang di atas saja. 2x tambah 4 sama dengan A dikali X min 1 ditambah B dikali X tambah 3. Nah, yang di kanan kita sederhanain, kalikan A ke dalam, kalikan juga B-nya ke dalam. Jadi dapatlah AX min A ditambah BX ditambah 3B. AX tambah BX kita kelompokkan. Jadi kita tulis X-nya di luar ya. A ditambah B dikali X dikurangin A ditambah 3B. Langkah terakhir kesamaan suku banyak. Ini X, koefisiennya A tambah B. Ini X, koefisiennya 2. Berarti tinggal kita samakan. A tambah B sama dengan 2. Ini konstantanya min A tambah B. Min A tambah 3B. Di sini konstantanya 4, tinggal kita samakan. Min A tambah 3B sama dengan 4 kita eliminasi. Dapatlah nanti B-nya 3 per 2. Dapatlah A-nya nanti setengah. Gantilah A dan B ini. Berarti dapatlah hasilnya nanti setengah ln mutlak X tambah 3 ditambah 3 per 2 ln mutlak X min 1 ditambah C. Nah, bentuk yang ketiga. Nah, sekarang kita lihat dulu bentuknya ya. Ini berarti karena semuanya punya X yang di atas sama yang di bawah, berarti bisa kita coret X-nya. Jadi kita sederhanain jadi 2X kuadrat tambah 5X tambah 16 per X pangkat 4 ditambah 8X kuadrat ditambah 16. Berarti ini kita cek penyebutnya. Apakah penyebutnya ini bisa difaktorkan? Ternyata X pangkat 4 ditambah 8X kuadrat ditambah 16 dapat difaktorkan. Jadi faktornya adalah X kuadrat ditambah 4 dikuadratkan. Berarti karena dia bisa difaktorkan, caranya sama kayak nomor 2 tadi. Berarti kita ubah dalam bentuk integral ini per X kuadrat tambah 4 ya. Di sini jadi per X kuadrat ditambah 4 dikuadratkan. Karena faktornya itu berulang. Nah, di sini nanti kita tulis A per, nah sementara di sini nanti agak beda dengan yang tadi, bukan B, tapi BX. Kalau diselesaikan pecahan ini, maka nanti akan didapat bentuknya itu adalah X-nya pangkat 2. Berarti kita lihat yang di atas saja kita tulis. Nah, ini caranya sama menyelesaikan pecahan ya. 1 per 2 ditambah 1 per 4 itu kan nggak harus 1 per 8, bisa per 4 aja. Berarti ini nanti per X kuadrat ditambah 4 dikuadratkan dibagi X kuadrat ditambah 4, berarti makanya tinggal X kuadrat ditambah 4 lalu ditambah. Nah, ini tinggal kita tulis BX ditambah C ya. Berarti jadi selesaikan yang di kanan, AX kuadrat ditambah 4A ditambah BX. Berarti kesamaan suku banyak. Ini X pangkat 2, koefisiennya A. Ini X pangkat 2, koefisiennya 2, berarti A sama dengan 2. BX sama 5X, berarti B-nya sama dengan 5. Konstanta.
konstantanya yang di kanan 4A tambah C, yang di kiri 16. Ganti A-nya dengan 2, dapatlah C-nya dengan 8. Berarti ini ganti A, ganti B, ganti C. Berarti hasil penguraiannya adalah jadi 2 per X kuadrat tambah 4 ditambah 5X ditambah 8. Nah, untuk kasus yang ini udah nggak masalah lagi. Ini nanti substitusi trigonometri, kita langsungkan nanti rumus jadinya ya. Nah, sementara yang ini, perhatikan lagi yang di bawah ini. X kuadrat ditambah 4 itu kan nggak bisa diturunkan. Karena ini nggak bisa difaktorkan. Berarti kita turunkan, coba. Kalau ini kita turunkan jadi turunannya adalah 2X. Berarti nyambung sama ini 5X, ini 2X, berarti nanti X-nya kecoret. Berarti langkah selanjutnya ini kita uraikan. Cara menguraikannya adalah jadi gini ya. Nah, ini tetap, tadi kan 5X tambah 8. Jadi kita uraikan 5X per X kuadrat tambah 4 ditambah integral 8 per X kuadrat tambah 4 dikuadratkan. Berarti jadi ini tinggal kita tuliskan dulu ya. Nah, ini kan sama dengan yang tadi, bahwa X itu adalah turunan dari X kuadrat ditambah 4. Nah, ini kenapa jadi 5 per 2? Karena di sini angka 5. Ini turunannya tadi kan 2X, berarti ada 2 di bawah, makanya jadi 5 per 2. Nah, ini tinggal kita lakukan substitusi. Nah, karena ini nggak ada rumus langsungnya, berarti harus kita substitusi. Berarti nanti kita misalkan X-nya itu sama dengan 2 tan theta. Mau tan apapun notasinya bebas, yang penting X sama dengan. Karena di sini nanti yang harus kita substitusi. Berarti kita turunkan turunan X dx, turunan 2 tan theta itu adalah 2 sekan kuadrat theta d theta. Berarti kita ganti. Dx ini ganti dengan 2 sekan kuadrat dikali 8, berarti nanti jadi 16. Berarti 16 sekan kuadrat d theta. Nah, ini kenapa jadi gini? Karena ini X kuadrat. Kalau ini kita kuadratkan kan jadi 4 tan kuadrat theta. Makanya ini jadi 4 tan kuadrat theta. Nah, ini yang 2 langkah awal ini dituliskan dulu. Nah, ini kita sederhanain. Bahwa ini kan 4-nya ini kita keluarkan bisa ya. Berarti jadi 4 kurung tan kuadrat ditambah 1. Tan kuadrat ditambah 1 itu adalah sekan kuadrat. Jadi yang di dalam kurung yang di bawah ini jadi 4 sekan kuadrat. Dikuadratkan lagi jadi 16. Berarti ini jadi 16 sekan pangkat 4 ya. Itu tadi identitas trigonometri. Berarti jadi sama dengan, nah ini udah habislah 16-nya ya. Sekan kuadrat, ini sekan pangkat 4 yang di atas ini habis, tinggal di bawah sekan kuadrat theta. Nah, ini tulis lagi ya, ini nggak diganggu lagi karena tinggal mengintegralkan. Nah, ya, untuk identitas trigonometri 1 per sekan kuadrat itu sama dengan cos kuadrat. Ini langsung kita integralkan. Yang pertama yang ini dulu, integral dari 2 per X kuadrat ditambah 4 itu arcus tan X per 2, rumus yang di awal tadi. Nah, ini kita integralkan. Ini X kuadrat ditambah 4 pangkat 2 naik ke atas, jadi ini X kuadrat tambah 4 pangkat minus 2. Pangkat minus 2 kalau diintegralkan, rumus integral itu kan ditambah 1. Min 2 ditambah 1 jadi min 1. Dikali 5 per 2 ini jadi min 5 per 2 X kuadrat ditambah 4. Nah, biar jadi lebih gampang, anggap aja ini adalah integral dari, ini naik ke atas, U pangkat min 2 BU. Ini hasil integralnya. Nah, ditambah integral dari cos kuadrat. Berarti di sini kita pindahin. Kita ubah dulu. Cos kuadrat itu adalah setengah ditambah setengah kosinus 2 theta. Berarti integral setengah d theta itu adalah setengah theta. Integral cos 2 theta itu adalah setengah dikali 2 jadi 1 per 4. Theta ini harus kita kembalikan terhadap X. Caranya gimana? Dari sini tadi X sama dengan 2 tan theta, berarti tan theta sama dengan X per 2.
Dari sini kita dapat theta sama dengan arcus tan X per 2. Berarti ini jadi setengah arcus tan X per 2. Nah ini sin 2 theta. Berarti harus kita dapatkan nilai sin 2 theta dari sini. Tan itulah depan per sampingnya. Berarti depannya itu X, sampingnya itu 2. Berarti sisi miringnya jadi X kuadrat ditambah 2. Sin 2 theta. 2 sin theta cos theta. 2 sama 4 ini nanti habis jadi setengah. Sinus depan per miring, kosinus samping per miring. Nanti dapatlah hasilnya X per X kuadrat ditambah 4. Tinggal kita pindahin ke sini. Jadi setengah arcus tan X per 2 ditambah X per X kuadrat ditambah 4 ditambah C. Sementara yang awal ini arcus tan X per 2 sama setengah arcus tan X per 2 bisa dijumlahin ya. Nah inilah cara mengintegralkan bentuk contoh soal yang ketiga tadi. Nah demikian ya video yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.